Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Pakai masker, rajin cuci tangan, dan di rumah saja. Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Evi. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Jangan lupa alat tulis disiapkan ya. Kalau sudah, berarti kita sudah siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku, pembelajaran yang pertama. Sebelum memasuki pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran hari ini. Untuk materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, teks non-fiksi. Yang kedua, masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Nusantara. Yang ketiga, berkomunikasi melalui cahaya di cermin. Yuk, langsung kita mulai pembelajaran hari ini. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu. Anak-anak, coba kalian perhatikan tokoh berikut ini. Kalian tahu tidak, itu gambar siapa ya? Yaps, benar sekali. Beliau adalah Sultan Hasanuddin. Siapa sih Sultan Hasanuddin itu? Hayo, siapa yang tahu siapa itu Sultan Hasanuddin? Mungkin beberapa dari kalian ada yang belum tahu ya siapa itu Sultan Hasanuddin. Supaya lebih paham, ayo kita simak bacaan berikut ini. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Gorontalo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arung Palaka Latenri Tato Te Erung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks Pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Jadi, begitulah anak-anak sepenggal kisah dari Sultan Hasanuddin. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan.
Baiklah anak-anak, sekarang perhatikan tabel berikut ini. Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin dan apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Dari teks yang tadi sudah kita baca di awal, kita ketahui beberapa fakta mengenai Sultan Hasanuddin. Yang pertama, Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Yang kedua, ia dijuluki ayam jantan dari timur. Nah, kalian bisa mencari contoh yang lainnya ya. Kemudian, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Iya, yang ingin saya ketahui dari Sultan Hasanuddin adalah perjuangan beliau dalam melawan penjajahan Belanda. Kalian juga bisa menambahkan pendapat kalian masing-masing ya. Wah, menarik sekali bukan kisah perjuangan dari Sultan Hasanuddin? Sekarang, siapa yang ingin tahu kisah pahlawan-pahlawan lainnya di Nusantara? Ibu perkenalkan, ini adalah Siti. Siti ingin sekali mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan raja-raja Nusantara. Bersama Siti, kalian amati gambar berikut ini. Berikut ini adalah raja pada pemerintahan kerajaan Islam. Yang pertama, Sultan Hasanuddin. Yang kedua, Sultan Iskandar Muda. Sekarang, apa yang kamu ketahui dan ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang peninggalan pemerintahan raja-raja tersebut? Yang ingin aku ketahui tentang peninggalan raja-raja pada masa Islam yang pertama, peninggalan sejarah Islam di Indonesia antara lain masjid, kaligrafi, keraton, kesusastraan, pesantren, dan tradisi. Sedangkan yang ingin aku ketahui lebih lanjut yaitu perjuangan raja-raja Nusantara. Kalian bisa menambahkan pendapat kalian masing-masing ya. Sekarang, ayo kita cari tahu siapakah raja-raja Islam di Nusantara dan bagaimana perjuangannya. Yang pertama ada Sultan Malik Al-Saleh. Beliau adalah pendiri dan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua ada Sultan Iskandar Muda, raja dari Kerajaan Aceh Darussalam. Yang ketiga Raden Patah, pendiri sekaligus raja di Kerajaan Demak. Dan yang terakhir ada Sultan Hasanuddin yang merupakan raja kerajaan Mataram Islam. Sekarang ayo kita mencoba. Kali ini ada Beni yang akan menemani kita. Sepulang sekolah, Beni menceritakan kepada kakeknya kisah perjuangan Sultan Hasanuddin. Beni bertanya kepada kakeknya, bagaimana ya cara orang zaman dahulu berkomunikasi saat perang? Beni sangat bersemangat mendengar cerita kakek tentang penggunaan cahaya sebagai alat komunikasi. Kakek mencoba menggambarkan proses komunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Arah berkas cahaya berkaitan dengan posisi cermin dan sumber cahaya. Sekarang amati gambar di samping. Amati pula gambar skema pantulan sinar matahari pada cermin datar. Kamu akan mempraktikkan cara berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Amati gambarnya terlebih dahulu ya. Percobaannya sebagai berikut. Tentunya kalian bisa baca sendiri ya langkah-langkah percobaannya pada buku siswa tema 5. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, tentunya kita harus membuat laporan percobaan. Laporannya sebagai berikut. Nama percobaan, percobaan pemantulan cahaya. Tujuannya membuktikan sifat cahaya dapat dipantulkan. Alat yang digunakan, cermin, alat tulis, dan buku. Untuk langkah-langkahnya tadi bisa kalian salin ya anak-anak. Kemudian kesimpulannya dari hasil percobaan membuktikan bahwa salah satu sifat cahaya yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibuktikan dengan kegiatan berkomunikasi menggunakan cahaya. Sekarang ayo kita bersama-sama simpulkan pertemuan hari ini.
Setelah melemahnya masa kerajaan Hindu-Buddha, masuklah masa kerajaan Islam ke Nusantara. Dimulai dari Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kerajaan Islam Nusantara memiliki banyak peninggalan yang masih ada sampai saat ini, seperti keraton, masjid, dan tradisi yang menjadi kewajiban kita sebagai generasi muda untuk menjaga dan melestarikannya. Selama perjuangan menegakkan Islam di Indonesia, raja-raja ini juga harus berperang loh melawan Belanda. Nah, selama perang ini mereka memanfaatkan pantulan cahaya pada cermin untuk berkomunikasi. Selanjutnya, kalian kerjakan soal evaluasi setelah kalian menyimak video pembelajaran ini. Dan ingat, tetap di rumah, jaga jarak, dan selalu menggunakan masker. Salam sehat semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.